Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dianovita dengan NIM 5011801135 berasal dari kelas 4D Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Primadi Prasetyo, SD MSAK. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT yang saya buat yang berjudul Analisis Regresi Berganda. A. Pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan X selanjutnya dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Misalnya, kita ingin mengetahui pendapatan variabel konsumsi. Pada kasus ini, kita dapat mengetahui regresi linier sederhana, namun apabila ada variabel lain yang mempengaruhi seperti variabel pendidikan dan variabel jenis kelamin, di sini kita tidak dapat menggunakan regresi linier sederhana. Oleh karena itu, regresi linier berganda berfungsi untuk menutupi kelemahan regresi linier sederhana ketika terdapat lebih dari satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. B. Model regresi linier berganda dapat dirumuskan dengan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 dan beta selanjutnya ditambah beta P XIP dan epsilon I, dengan I adalah variabel tak bebas untuk pengamatan ke I, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta selanjutnya adalah parameter. XI1, XI2, dan XI selanjutnya sampai XIP adalah variabel bebas. Epsilon I adalah sisa error untuk pengamatan ke I yang diasumsikan berdistribusi normal, saling bebas, dan identik dengan rata-rata 0 dan variasi huruf kuadrat. C. Asumsi model regresi linier berganda. 1. Tidak ada yang error yang terdapat model regresi. C. Asumsi model regresi linier sederhana. 1. Tidak ada yang error yang terdapat model regresi. Asumsi ini menandakan bahwa model regresi fit karena bebas dari error, sehingga pendugaan model bisa tepat atau unbiased. 2. Model ini homoskedostisitas atau tiap residualnya sama variannya dan konstan. 3. Tidak ada autokorelasi atau bisa dikatakan tidak ada korelasi antara penelitian berurutan menurut waktu atau ruang. 4. Tidak ada korelasi antar variabel bebas X atau tidak terjadi multikolinearitas. 5. Residual berdistribusi normal agar ujinya tidak valid atau bias terutama untuk sampel yang kecil. 6. Model bersifat linier menandakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. D. Model regresi linier berganda dalam matriks. Model regresi berganda secara umum dapat dituliskan dalam notasi matriks, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I tambah beta selanjutnya dan XI di X1 selanjutnya ditambah beta K XKI dan U
I, di mana vektor Y dan vektor E memiliki makna yang sama pada regresi linier sederhana, dan vektor B memiliki makna pertambahan. Maksud dari Y di sini, Y adalah vektor dari variabel respon, sedangkan X matriks dari variabel konstan. Beta yang ini vektor dari parameter, dan U ini berarti vektor dari variabel acak independen. Koefisien korelasi berganda. Korelasi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel atau 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel independen. Korelasi berganda berkaitan dengan interkolasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen dan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas X1, X2 atau lebih serta satu variabel terikat Y. F. Rumus koefisien korelasi berganda. Di sini bisa dilihat rumus dari koefisien korelasi berganda. Di mana RY titik X1 X2 sama dengan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RY X1 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RY X2 sama dengan korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1, X2 korelasi produk momen antara X1 dengan X2. G. Koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat natural korelasi antara variabel yang tidak terkontrol. H. Fungsi koefisien korelasi parsial. Yang pertama, 1. Mengukur keeratan hubungan linier antara variabel tak bebas dan variabel tertentu dengan asumsi variabel yang dianggap konstan. 2. Sebagai petunjuk atau identifikasi adanya kolinearitas atau multikolinearitas. I. Rumus koefisien korelasi parsial. Sebagaimana rumus koefisien korelasi parsial ada 3. Yang pertama, berdasarkan koefisien korelasi parsial X1 dan Y atau X2 konstan dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang kedua, koefisien korelasi parsial X2 dan Y atau X1 konstan dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Dan yang ketiga, koefisien korelasi parsial X1 dan X2 atau Y konstan, rumusnya dapat dilihat sebagai berikut.
Baiklah, sekian hasil pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.